Assalamualaikum, hai, thank you matur suwun udah klik video ini. Saya Bre Ahmad dan kalian sedang menyaksikan Bre Alkisah. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah tragedi di dunia perkeretaapian yang pernah terjadi di Indonesia. Lebih tepatnya, kali ini kita akan membahas kisah tentang tragedi Bintaro 1, yang mana tragedi tersebut termasuk menjadi tragedi tersuram di dunia perkeretaapian di Indonesia. Tapi nggak cuma dari Indonesia aja, karena beberapa waktu yang lalu, seperti kalian tahu bahwa di India juga terjadi sebuah tragedi di dunia perkeretaapian di India sana, yang mana tragedi ini menjadi tragedi terkelam di India sana bahkan lebih dari 1 abad terakhir. Dan kecelakaan kereta api di India ini juga menewaskan ratusan jiwa, gengs. So gimana ceritanya? So nggak usah banyak ribet, let's go satset. Nah, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kita mau disclaimer dulu bahwa saya dari Bre Alkisah tidak bermaksud untuk memihak ataupun menjatuhkan pihak manapun, dan tidak bermaksud untuk mencolek-colek luka lama. Ya, karena seperti kalian tahu bahwa tragedi Bintaro 1 ini terjadi di tahun 1987, dimana sudah lama banget dan nggak ada niat untuk membangkitkan luka lama. Bre Alkisah hanya bertujuan untuk membagikan informasi dan juga sekaligus hiburan. So, semoga kalian enjoy. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 2 Juni 2023, telah terjadi kecelakaan kereta yang cukup besar. Kecelakaan ini mengakibatkan ratusan nyawa meninggal dunia. Kecelakaan yang terjadi di Palazzo, negara bagian Odisha, India, ini sangat menghebohkan masyarakat di India sana, gengs. Bahkan nggak cuma di India, karena banyak sekali masyarakat dari seluruh dunia yang teralihkan perhatiannya untuk membahas berita tentang kecelakaan di Odisha, India. Dan kecelakaan tersebut bahkan menjadi kecelakaan terparah sepanjang sejarah perkeretaapian India. Paling enggak lebih dari 100 tahun terakhir dalam sejarah perkeretaapian India. Ini merupakan kecelakaan yang paling besar dan menewaskan banyak korban jiwa. Kecelakaan yang terjadi di negara bagian Odisha di India sana, di India, melibatkan 3 kereta api. 2 merupakan kereta penumpang dan 1 lagi adalah kereta barang. Dan korban jiwa di kecelakaan tersebut mencapai 288 jiwa. 288 orang tewas, gengs. Dan lebih dari 900 orang luka-luka. Nah, saking banyaknya yang jatuh korban dalam tragedi tersebut, Perdana Menteri India Narendra Modi bahkan menyampaikan pernyataan resminya bahwa siapapun yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan ini harus dihukum yang setimpal. Tapi gimana sih kronologi kejadian kecelakaan tersebut? Kenapa korbannya bisa sebegitu banyak dan bahkan melibatkan hingga 3 kereta api yang terlibat dalam kecelakaan tersebut? Nah, menurut Direktur Kereta Api India, Bapak Amitabh Sharma, beliau menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 waktu setempat. Nah, kejadiannya mula-mula ada kereta yang bernama Coromandel Express jurusan Shalimar Chennai menabrak sebuah kereta barang yang terparkir di jalur rel yang dilewati. Jadi kereta Coromandel Express ini lewat di sebuah jalur, yang di jalur tersebut ada kereta yang sedang terparkir. Jalur lingkar gitulah, gengs. Ada jalur yang lurus, jalur utama, dan sebelahnya ada jalur lingkar. Nah, kereta si Coromandel Express ini melewati jalur lingkar ini. Yang ada di sana adalah
kereta barang yang sedang terparkir tersebut. Nah, karena tabrakan tersebut terjadi cukup lumayan dahsyat, bahkan sangat dahsyat, ada 10 gerbong yang sampai mencelat hingga ke jalur sebelahnya lagi dan menutupi lintasan jalur rel tersebut. Nah, pada saat yang bersamaan melintaslah kereta Haura Express, yang mana kereta Haura Express ini melewati jalur rel yang tadi ada gerbong yang terlempar dari jalur lingkar tersebut, gerbong-gerbong dari Coromandel Express. Terjadilah di situ tabrakan beruntun, tabrakan kereta yang lebih dahsyat lagi. Dari mulanya kereta Coromandel Express yang menabrak kereta barang yang sedang terparkir, lalu akhirnya gerbong-gerbongnya tergelincir hingga menutupi jalur rel yang dilewati oleh kereta Haura Express. Akhirnya terjadilah tabrakan dahsyat yang mengakibatkan 288 orang tewas dan 90 orang luka-luka. Nah, tapi gimana? Apakah di mana sih letak kesalahannya? Kok sampai kereta Coromandel Express menabrak kereta yang sedang terparkir? Ternyata, gengs, kereta barang yang terparkir di situ memang nggak salah. Jalur lingkar itu memang dikhususkan untuk kereta yang parkir. Sedangkan kereta Coromandel Express seharusnya melewati jalur utama. Tapi di sini terjadi sebuah kesalahan di sinyal interlocking. Jadi sistem sinyal yang mengatur kereta ini lewat mana, lewat jalur 1, jalur 2 atau jalur yang sebelah mana. Ini adalah tugas dari sistem interlocking kereta api. Nah, ternyata kecelakaan tersebut diakibatkan oleh sistem interlocking yang error, sehingga kereta Coromandel Express yang seharusnya melewati jalur utama, dia harus melewati jalur lingkar, yang mana jalur lingkar tersebut memang khusus untuk parkir, dan dilalahnya di sana memang ada kereta barang yang sedang terparkir. Alhasil, ya terjadilah kecelakaan tersebut. Parahnya lagi, ya seperti tadi, bahwa setelah kereta Coromandel Express menabrak kereta barang yang sedang terparkir, 10 gerbongnya bahkan sampai loncat tergelincir ke jalur kereta Haura Express, sehingga terjadilah kecelakaan dahsyat tersebut. Nah, kecelakaan kereta api di Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai tragedi Bintaro 1 ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987, dan kecelakaan kereta api ini memakan korban 156 korban jiwa dan ratusan lainnya luka-luka. Ini juga termasuk menjadi salah satu sejarah kelam di dunia perkereta-apian, khususnya di Indonesia. Karena pada saat itu beritanya juga membuat heboh masyarakat di Indonesia khususnya dan juga di dunia internasional. Nah, kecelakaan ini terjadi di daerah sekitaran Pondok Betung, Bintaro, Tangerang Selatan. Ya, tepatnya di dekat-dekat antara stasiun Pondok Ranji ke pemakaman Tanah Kusir. Jadi tepatnya 200 meter setelah Palang Pintu Pondok Betung atau 8 km dari stasiun Sudimara. Jadi kronologinya, pada hari itu tanggal 19 Oktober 1987 pagi-pagi sekitar pukul 6.45, kereta api dengan nomor KA225, untuk selanjutnya kita menyebutnya dengan KA225, berangkat dari stasiun Serpong menuju ke stasiun Sudimara. Sampai di stasiun Sudimara pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Dan di saat yang bersamaan, kereta api dengan nomor KA220, untuk selanjutnya kita sebut saja dengan KA220, KA220
yang akan menuju Merak sedang berada di stasiun Kebayoran, dan KA 220 ini diberangkatkan oleh pengatur perjalanan kereta api dari stasiun Kebayoran, di mana seharusnya KA 220 jurusan Merak dan KA 225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota berselang di stasiun Kebayoran. Nah, harusnya kan KA 220 ini menunggu KA 225 sampai di stasiun Kebayoran. Namun karena terjadi miskomunikasi, entah kenapa KA 220 malah langsung berangkat dari stasiun Kebayoran. Nah, mengetahui KA 220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran, PPKA Sudimara, yaitu pengatur perjalanan kereta api di stasiun Sudimara, memerintahkan juru lansir untuk memindahkan KA 225 dari jalur 1 ke jalur 3. Jadi nanti kalau KA 220 melintas tidak berada di jalur yang sama. Jadi PPKA menyuruh juru lansir untuk memindahkan KA 225 ke jalur 3. Tapi karena pada saat itu kondisi lokomotif sangat padat, sangat padat sekali, gengs. Sangat banyak sekali penumpang. Jadi penumpang sampai bergelantungan di pintu, yang di dalam juga berdesak-desakan. Bahkan ada juga sampai di depan gerbong masinis juga banyak sekali penumpang-penumpang yang ada di sana. Sampai-sampai masinis nggak bisa lihat tuh di depan sana karena ketutupan orang-orang duduk di depan kereta itu. Ya penumpang kereta itu juga. Nah, karena saking penuhnya penumpang, Pak masinis pun nggak tahu atau nggak tahu atau tidak bisa melihat sign atau sinyal yang diberikan juru lansir. Jadi sang juru lansir memerintahkan untuk pindah jalur alias lansir. Alih-alih pindah jalur, sang masinis malah menjalankan kereta api berangkat dari stasiun Sudimara ke stasiun Kebayoran, sedangkan di sana dari Kebayoran sudah berangkat KA 220. Nah, mengetahui ada yang tidak beres bahwa KA 225 nyelonong gitu aja berangkat, PPKA Sudimara langsung memberikan sinyal untuk sinyal darurat untuk kereta KA 225 segera berhenti. Namun lagi-lagi karena penuhnya penumpang sehingga masinis tidak dapat melihat sinyal atau tanda yang diberikan dari PPKA, masinis tetap melanjutkan keretanya untuk berjalan. Namun usaha PPKA tidak berhenti sampai di situ, karena usahanya untuk memberikan sinyal dengan rambu-rambu jalan di jalur kereta tidak mendapatkan respon dari masinis. Ia berlari mengibar-ngibarkan bendera merah sebagai sign tanda bahaya, sebagai sign tanda darurat. Ia mencoba mengejar kereta tersebut dengan terengah-engah sampai tenaganya habis, sampai napasnya hampir habis, tapi kereta tidak berhenti juga. Dengan rasa pasrah, deg-degan campur aduk pastinya, ia kembali ke stasiun untuk menghubungi petugas perlintasan palang pintu yang ada di Pondok Betung, yang mencoba untuk memberikan sinyal genta bahwa sinyal tersebut adalah sinyal darurat yang mengisyaratkan agar kereta KA 225 berhenti. Namun sayangnya petugas perlintasan tidak hafal dengan simbol atau sinyal yang diberikan. Alhasil KA 225 masih tetap berjalan dan nggak bisa diberhentiin, dan akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut. Kecelakaan terjadi di lengkungan es daerah Pondok Betung, Bintaro, Tangerang Selatan, sekitar 200 meter dari palang pintu Pondok Betung dan 8 km, kurang lebih 8 km dari stasiun Sudimara. Kecelakaan tersebut head to head KA 220 tabrakan dengan KA 225. Itu saja yang namanya kecelakaan, yang nama tabrakan head to head, kereta kepala ketemu kereta dar, ya pastinya
sangat menimbulkan kerusakan yang sangat dahsyat dan korban-korban jiwa yang sangat banyak. Banyak sekali tubuh-tubuh yang tergencet, tubuh-tubuh yang anggota tubuh yang terpisah dari badan, orang-orang yang masih selamat menangis kesakitan, meronta minta tolong, mayat-mayat bergeletakan. Nah itulah gengs, kisah kita pada episode kali ini. Sekali lagi, aku di sini nggak bermaksud untuk mencolek luka lama ataupun untuk menyalahkan siapa atau siapa. Bahkan di sini di kecelakaan Bintaro ini aku nggak menyebutkan pihak-pihak yang bersalah. Ya tujuannya adalah agar ya ini share aja gengs, untuk sekedar informasi, dan semoga kita selalu berhati-hati dalam situasi apapun. Dan terima kasih untuk kalian sudah menyaksikan sampai di menit ini. Buat kalian yang mau nambahin atau mungkin mau koreksi, kali-kali aku ada kurang atau ada salah informasi, kalian bisa tulis di komen. Dan lagi-lagi untuk kalian, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Kalau yang belum subscribe, ayolah subscribe lah, karena kalau nggak subscribe ya mau ngapain. Dan thank you matur suwun udah klik video ini. Saya Bre Ahmad, wassalamualaikum, bye.